Pembelajaran Inquiry Discovery adalah pembelajaran untuk menemukan konsep, makna, dan hubungan kasual melalui pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran Inquiry Discovery memiliki dua proses utama. Pertama, melibatkan siswa dalam mengajukan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan ilmiah atau to inquire, dan kedua, memungkinkan siswa untuk menyingkap, menemukan atau to discover jawaban atas pertanyaan mereka melalui serangkaian kegiatan penyelidikan dan kegiatan-kegiatan sejenis. Tujuan pertama pembelajaran inquiry atau discovery learning adalah agar siswa mampu merumuskan dan menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Dengan kata lain, pembelajaran inquiry atau discovery bertujuan untuk membantu siswa berpikir secara analitis. Tujuan kedua adalah untuk mendorong siswa agar semakin berani dan kreatif berimajinasi. Dengan imajinasi, siswa dibimbing untuk mengkreasi sesuatu menggunakan pengetahuan yang diperolehnya. Penemuan ini dapat berupa perbaikan atau penyempurnaan dari apa yang telah ada, maupun menciptakan ide, gagasan, atau alat yang belum ada. Pembelajaran Inquiry Discovery dapat diterapkan untuk pembelajaran KD-KD dari KI 3 atau pengetahuan dan KI 4 atau keterampilan. Namun demikian, metode ini juga dapat untuk membelajarkan sikap, terutama untuk memfasilitasi pemeroleh moral knowing. Langkah-langkah dalam pembelajaran Inquiry Discovery adalah 1. Merumuskan pertanyaan. 2. Merencanakan prosedur pengumpulan dan analisis data. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. 4. Menarik simpulan. 5. Penerapan dan tindak lanjut. Tahap pembelajaran meliputi 1. Kegiatan pendahuluan. 2. Kegiatan inti. 3. Kegiatan penutup. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kegiatan pendahuluan meliputi 1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. 2. Guru menyampaikan materi yang lalu dan apersepsi. 3. Guru memotivasi siswa agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan, termasuk penanaman dan penguatan karakter siswa. Hal ini dilakukan antara lain dengan menyanyikan lagu rayuan Pulau Kelapa bersama-sama. 4. Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran, tujuan, dan penilaian. Kegiatan inti dalam pembelajaran Inquiry Discovery meliputi 1. Merumuskan pertanyaan. 2. Merencanakan prosedur pengumpulan dan analisis data. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. 4. Menarik simpulan. 5. Penerapan dan tindak lanjut. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4 siswa dengan tujuan siswa dapat berlatih dan bekerja bersama, saling membantu dalam belajar dan saling mendorong atau memberi semangat dalam belajar. Pada langkah merumuskan pertanyaan, guru menyediakan masalah atau mendorong siswa untuk merumuskan masalah dengan sumber video tentang dampak positif dan negatif kondisi geologi Indonesia. Siswa menyaksikan tayangan video dampak positif dan negatif kondisi geologi Indonesia dan mengisi lembar observasi yang diberikan guru sebagai pedoman pengamatan. Dalam Inquiry Discovery Learning, guru lebih berperan sebagai fasilitator, inspirator, pengarah, dan partisipan dalam merumuskan pertanyaan dan menemukan jawaban. Namun demikian, pada saat yang tepat, terutama apabila siswa belum terbiasa dengan metode ini, guru dapat memberitahu, memberi konfirmasi, dan memberi umpan balik. Guru menanyakan kepada siswa gambaran dari video dampak positif dan negatif. Siswa berdiskusi untuk merumuskan pertanyaan. Masing-masing kelompok diwakili oleh 1 orang tampil ke depan, menuliskan pertanyaan kelompoknya di papan tulis. Pada tahap selanjutnya, siswa merencanakan prosedur pengumpulan dan analisis data. Untuk materi kondisi geologi Indonesia, pengumpulan dan analisis data dilakukan antara lain dengan 1. Membaca peta geologis Indonesia. 2. Membaca buku materi kondisi fisik wilayah Indonesia untuk memperoleh data yang lebih lengkap. 3. Pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan penduduk. 4.
4. Mencatat data atau informasi yang diperoleh. 5. Memilah menggunakan data atau informasi untuk menjawab pertanyaan. Pada tahap ini, siswa melaksanakan pengumpulan informasi berdasarkan prosedur yang sudah direncanakan untuk menjawab masalah-masalah yang dirumuskan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana kondisi tanah di daerah sini, Bu? Oh, tanah di daerah sini subur, Nak, karena kan tanah vulkanik. Berdasarkan informasi yang diperoleh, siswa dalam kelompok menganalisa data untuk menjawab pertanyaan. Guru mengunjungi setiap kelompok untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh dan jawaban-jawaban mereka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Anak-anak, apakah kalian sudah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber? Sudah, Bu. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari diskusi kelompok. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan di depan dan kelompok lain menanggapi. Pada tahap ini, siswa merumuskan kesimpulan. Siswa menyiapkan bahan presentasi kesimpulan dalam bentuk verbal dan visual. Siswa menyajikan hasil kerja kelompoknya dan siswa lain menanggapi kesimpulan yang disajikan kelompok lain. Pada tahap penerapan dan tindak lanjut, siswa mendiskusikan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang baru saja diperolehnya untuk mengatasi masalah yang ingin dicari solusi pemecahannya. Misalnya, masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tahap penutup dilakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan penguasaan materi oleh siswa. Setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, bagaimana tanggapan kalian terhadap pelaksanaan pembelajaran? Siapa yang akan memberikan tanggapan? Saya, Bu. Menurut saya pembelajaran seperti ini sangatlah menyenangkan karena kita bisa tahu kondisi geologi Indonesia memberikan dampak yang positif dan negatif serta berpengaruh pada corak kehidupan masyarakat. Guru menyampaikan pesan moral yang berkaitan dengan pembelajaran. Melalui pesan moral ini, guru melakukan penanaman dan penguatan nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan kegiatan dan materi pembelajaran. Misalnya, cinta tanah air, kerjasama, peduli, dan gotong royong. Pada akhir tahap penutup, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada minggu berikutnya. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu flora dan fauna yang akan kalian pelajari minggu depan. Pembelajaran Inquiry Discovery merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mereka mencari tahu dan menemukan sendiri informasi dari berbagai sumber untuk menjawab hal-hal yang ingin diketahui, sehingga mendorong berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, banyak nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan. Yang lebih penting, siswa mampu menerapkan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Saya senang belajar menggunakan Inquiry Discovery karena saya dapat termotivasi untuk belajar. Saya juga mencari data dengan sendiri di lapangan loh. Dan pengetahuan yang saya dapatkan bisa saya gunakan untuk memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Setelah mengamati pembelajaran Inquiry Discovery kali ini, saya sangat yakin bahwa pembelajaran ini sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang merangsang siswa untuk berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif. Pembelajaran ini juga sudah menekankan pembelajaran contextual teaching and learning atau pembelajaran kontekstual. Saya mengakui setelah anak saya mengikuti pembelajaran di SMP 2 Pakem ini, anak saya jadi peduli terhadap lingkungan masyarakat di sekitar rumah saya. Dia peduli dengan orang lain, suka membantu, dan jiwa sosialnya cukup tinggi.